Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Maulidia, NIM saya 08011383800809. Di sini saya ingin mengerjakan tugas dari Ibu Anita, yaitu nomor 4 pada 5 soal yang telah diberikan. Di sini saya mendapatkan soal dari kuis. Nah, di sini sudah saya buat, yaitu programnya include IOStream, yang dimana itu untuk memanggil library input dan output untuk cin dan cout. Kemudian using namespace std itu untuk agar tidak mengulang std lagi pada awal cin dan cout. Kemudian in main itu fungsi utama tempat program mulai dijalankan. Nah, kemudian ada in a itu 100, b 100, c 100, itu mendeklarasikan 3 array langsung, 3 array. Yang A itu menyimpan data input, yang B itu menyimpan bilangan genap, dan yang C itu menyimpan bilangan ganjil. Kemudian in n, i, b sama dengan 0 dan c sama dengan 0 ini mendeklarasikan variabel. Yang n itu jumlah data, itu indeks perulangan, b itu indeks array b yang mana dimulai dari 0, dan c itu indeks array c yang dimana dimulai dari 0 juga. Kemudian cout jumlah data itu menampilkan teks untuk meminta jumlah datanya. Kemudian cin itu untuk input jumlah data dan user. Kemudian masuk ke for i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus plus. Nah, itu perulangan untuk mengisi array A. Terus i dari 0 sampai n-1, setiap input disimpan ke AI. Nah, ini sin AI ini disimpan ke AI. Nah, kemudian for i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus plus. Nah, itu perulangan untuk mengecek setiap elemen dalam array. Nah, kemudian ini if AI persen 2 sama dengan 0. Itu untuk mengecek apakah AI adalah bilangan genap. Nah, jika persen 2 sama dengan 0, artinya habis dibagi 2. Nah, kemudian B sama dengan AI. Nah, itu jika genap, simpan ke array B, maka indeks ke B. Kemudian masuk ke B++. Nah, B++ itu untuk menaikkan indeks B agar tidak menimpa data sebelumnya. Kemudian ada ini else, itu jika bukan genap berarti ganjil. Nah, kemudian C sama dengan AI. Nah, itu untuk menyimpan ke array C. Kemudian C++ itu menaikkan indeks C. Kemudian tutup ini untuk ini, dan ini untuk for ini. Nah, kemudian cout genap array B untuk menampilkan label output bilangan genap. Nah, kemudian for i sama dengan 0, i lebih kecil dari b, i plus plus, cout b, i. Itu menampilkan isi array B sebanyak B data. Kemudian cout per n ganjil array C. Nah, itu untuk menampilkan label output bilangan ganjil, pindah baris dulu. Nah, kemudian masuk ke for i sama dengan 0, i lebih kecil dari C, i plus plus, cout C, i. Yaitu menampilkan isi array C sebanyak C data. Kemudian tanda ini yaitu akhir program. Maka kita cek. Kita jalankan programnya. Nah, di sini kita perlu memasukkan jumlah data. Jumlah datanya coba 5, 15, 6, 9. Nah, di sini genap array B itu ada 12, 6 sama 8. Kemudian yang ganjil array C itu ada 9 sama 5. Nah, maka kita masuk ke Nah, di sini
Di sini ada deskripsi program atau penjelasan program yang dimana program mendeklarasikan array A, B, C serta variabel N, I, B1 dan C1 bertipe integer. Nah, kemudian program meminta input jumlah data N. Kemudian program membaca N bilangan dan menyimpan ke array A. Kemudian program memeriksa setiap elemen A untuk menentukan genap atau ganjil. Kemudian jika genap disimpan ke array B dan B1 bertambah. Kemudian jika ganjil disimpan ke array C dan C1 bertambah. Lalu program menampilkan bilangan genap pada array B. Kemudian program menampilkan bilangan ganjil pada array C. Kemudian program selesai setelah menampilkan. Nah, ini program yang telah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian ini ada pseudocode yang diawali oleh var, yaitu variabel A, B, C dalam array itu 100 yang bertipe integer, kemudian N, I, B, C yaitu bertipe integer. Kemudian dimulai dengan begin dan disimpan di N. Kemudian for I maka 0 to N min 1, maka akan disimpan di red as I. And for itu untuk menutup perulangan, program perulangan. Kemudian ini for I maka 0 to N min 1 if I mod 2 atau mod itu persen sama dengan 0. B dalam array B A maka A dalam array I. B maka B plus 1, else C A I C maka C plus 1. And if ini untuk menutup perulangan untuk menutup program kondisi ini. Kemudian yang ini akhir perulangan. Nah, kemudian write B akan menampilkan B dan write C. Array B dan array C akan mengeluarkan. Kemudian N selesai. Di sini flowchartnya saya gunakan mulai atau start terserah kalian, yaitu masuk ke proses langsung. Maksudnya itu B sama dengan 0, C sama dengan 0, maka inputnya N. Lalu masuk ke perulangan, I sama dengan 0 to N. Jika true, maka A, I, J. Nah, kemudian dia masuk ke I++, maka akan menuju ke perulangan lagi. Jika false, maka masuk ke perulangan. Nah, I sama dengan 0 to N. Jika true, maka dia masuk ke kondisi ini. Nah, jika false, dia akan ke sini. Jika true, dia akan ke I++. Nah, sama-sama menuju ke I++, maka masuk ke perulangan lagi. Jika false, maka masuk ke perulangan sini. I sama dengan 0 to B. Kemudian true. Jika true, BI masuk ke I++. Dia kemudian masuk lagi ke perulangan. Jika false, masuk ke perulangan yang bawah. I sama dengan 0 to C. Jika true, masuk ke CI spasi I++, kemudian masuk ke perulangan lagi. Jika false, maka dia akan keluar atau selesai. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.